morning, viewers. Sekelas Info is here once again to keep you company in your activities. I'm Afina Kutratunida, will bring you the latest and up-to-date information we prepared for you. November 27, 2024. Regional election every 5 years always bring enthusiasm from citizens to contribute to build the future of their religions. In the city of Yogyakarta, there are 3 registered pairs of mayoral candidates running this year. With more than 1 million voters, for Yogyakarta city area, 13 TKC posts have been distributed. In the Demangan sub-district itself, 14 TPS have been provided to facilitate voters in this year's regional election. Pilkada is a mean of popular sovereignty that determines the region's fate through the election of local level leaders. The KPU of the Special Region of Yogyakarta has facilitated the community with more than 5,000 polling stations, with elections held simultaneously. The Special Region of Yogyakarta government hopes that in this election the community can use their voting right wisely and create elections that are peaceful, orderly, and full of maturity and democracy. It also hopes to maintain unity by respecting differences of opinion. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih. Saya di sini menjabat sebagai Ketua KPPS di TPS 05 wilayah Demangan, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokkusuman, Yogyakarta. Setelah selesai itu apa gitu di pilkada kali ini? Gitu, mungkin kelancarannya gitu dulu sebelum hari H gitu seperti apa? Ya, kalau harapan dari awal kita berharap pilkada itu berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan tidak terjadi huru-hara, karena kita mengingat wilayah Jogja ini kan juga wilayah kota pelajar, terutama kan sekarang juga banyak pendatang yang dari luar kota. Hanya kami awalnya takut karena kalau ada kejadian yang anarkis, karena sebelumnya juga banyak kejadian di kota Yogyakarta yang membuat orang itu tidak nyaman untuk kesana kemari. Nah, alhamdulillahnya setelah semua itu tertepis dengan apa yang sudah terjadi hari ini, pilkada ternyata berjalan lancar, aman, dan bersahaja, sehingga tidak terjadi apa-apa. Jadi kekhawatiran kami akhirnya, alhamdulillahnya kekhawatiran kami itu sudah ditepis dengan kondisi yang sangat luar biasa, dan hasilnya alhamdulillah juga hasilnya hampir 60% warga yang hadir yang memberikan suara, berantusias untuk memilih wali kotanya, yang harapan mereka pasti juga akan ingin membangun agar wali kota itu memberikan sesuatu yang beda dengan yang kemarin, karena sekarang juga masalah di Jogja itu kan sangat rumit sekarang ya. Dari hal kecil jadi besar, hal yang sepele sekarang jadi luar biasa juga. Terutama hal-hal yang sampah. Sampah itu awalnya kecil. Ya, dari kita buang satu bungkus, kita buang satu daun, akhirnya lama-kelamaan menumpuk. Sekarang bahkan banyak gunung sampah, bukan gunung yang hijau, tapi gunung yang sampah yang membuat orang itu tidak nyaman, tidak enak dipandang mata, bahkan mengganggu polusi, begitu. Pemilihan lokasi TPS ini dari KPU atau ada dari lembaga lain? Kalau untuk pemilihan TPS itu dari pertimbangan Ketua RW dan PPS. Ya, pertimbangannya adalah kemarin kita mencari karena sekarang mengingat cuaca, karena bulan November Desember selalu menjadi acuan bulan hujan angin, entah hujan apa, tapi terjadi hujan ya. Dengan kekhawatiran itu, daripada nanti banyak yang tidak hadir, lebih baik kami mencari tempat yang kokoh, yang nyaman, dan fasilitas ada memenuhi, sehingga kami memilih satunya hanya di Aula SD Demangan ini yang kami pandang itu bisa mencukupi dalam arti segala kebutuhan untuk administrasi KPPS sendiri juga
terpenuhi, terus kenyamanan untuk pemilih juga ada, sehingga inilah satunya yang menjadi acuan kami untuk memilih di SD Nembangan sini sebagai TPS. Ini kan saya lihat tadi para anggota KPPS itu menggunakan batik gitu. Apakah ini dress code yang TPS lain itu juga gunakan atau hanya TPS di TPS 5 ini aja? Kalau untuk dress code itu memang kami menghindari dari paslon. Takutnya, kekhawatiran kami nanti orang itu akan berpikir kalau kita mengikuti pakai baju warna ini akan seperti mengajak bahwa oh itu kayaknya menjadi bagian dari kampanye paslon ini ya. Kami menghindari itu sehingga kami memutuskan untuk menggunakan batik, karena batik sendiri kan adalah ciri khas untuk di wilayah daerah-daerah, terutama Jogja kan juga banyak pilihan batik ya. Dan menggunakan batik ini bukan hanya di TPS kami, di TPS lain pun juga ada. Tapi acuan itu juga tidak menutup kemungkinan juga kami yakin pasti semua akan menggunakan batik, karena disitulah yang menjadi netralisir, tidak ada acuan paslon kemana-mana begitu. Meskipun dari ada satu paslon yang dia punya ciri khas ada batiknya, tapi kan tidak seluruh. Jadi kami ambil yang batik itu netralisir. Mungkin sekian gitu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Oke. sama-sama. 2 sah, 3 sah. Good morning, viewers. Sekilas Info is here once again to keep you company in your activities. I'm Afina Kutatunida, will bring you the latest and up-to-date information we prepared for you. November 28, 2024. A literary festival is being held in Yogyakarta. The collaboration between Palmera and Yogyakarta Literature Festival took place from November 28 to November 30, 2024. Carrying the theme Siaga, this festival is colored by various discussion and literary performance. The festival also invites famous writers and speakers. Siaga Festival, organized by Festival Sastra Yogyakarta in collaboration with Palmera Yogyakarta, present various interesting activities targeting various groups, from children to adults. The lively event was filled with discussion about literacy, environment, and culture, which attract the attention of many visitors. In addition, the Siaga Festival provides various facilities, such as prayer room for the convenience of visitors, information room that are ready to help, and free angkringan booths that add to the lively atmospheres. Not only that, visitors can also enjoy the book exhibition provided, with a wide selection of books that can be purchased to add insight. Viewers, that was the report regarding a literary festival, Siaga. This news also closed our program today. I'm Afina Kutatunida, and the crew wish you happy morning and goodbye.